Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 280. Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Haha, berhentilah menyanjungku. Hu Xilian menjawab dengan serius. Banyak petugas di biro yang memuji Anda. Jarang ditemukan pemimpin yang tidak tunduk pada otoritas saat ini. Dong Suebing tertawa. Ini bukan disebut menolak tunduk pada otoritas. Disebut terlalu sedikit kearifan politik. Saya pikir jika ini terus berlanjut, saya akan menyinggung semua pemimpin di seluruh provinsi. Hu Xilian tertawa, dan dia tahu apa yang dikatakan kepala Dong itu benar. Namun Dong Suebing telah menyinggung para pemimpin dari Komite Partai Kabupaten hingga para pemimpin Biro Keamanan Umum, dan dia masih duduk dengan nyaman di posisinya sebagai wakil kepala biro. Ini juga mencerminkan kemampuannya. Jika orang lain telah menyinggung begitu banyak pemimpin, dia akan dipaksa mundur atau dipindahkan ke luar kabupaten. Setelah mengirim Hu Xilian kembali ke biro, Dong Suebing pergi ke restoran untuk makan siang. Setelah makan siang, Dong Suebing menelepon Xie Huilan. Telepon berdering 2 kali dan dia menutup telepon. Dong Suebing tahu Sister Xie pasti sedang makan siang atau berdiskusi dengan orang lain, dan tidak nyaman baginya untuk menjawab teleponnya. Sore, pukul 14.40. Aula pertemuan besar pemerintah kabupaten. Semua pemimpin layanan pemerintah di Kabupaten Yantai telah tiba di ruang pertemuan. Selain para pemimpin di Biro Keamanan Publik, Dong Suebing tidak mengenal siapapun dari departemen lain. Tapi Dong Suebing memperhatikan bahwa banyak orang mengenalinya. Beberapa dari mereka mencuri pandang ke arahnya, dan ada pula yang berbisik dan menunjuk ke arahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang menghampirinya untuk menyambutnya. Mungkin karena julukannya, Dewa Wabah. Dong Suebing tahu dia tidak diterima dengan baik oleh orang lain dan pergi duduk di sudut. Sekitar 10 menit kemudian, Kepala Departemen Organisasi Kota, Direktur Chi, dan Sekretaris Partai Daerah, Xiang Daofa, masuk dan duduk di baris pertama. Banyak pemimpin di sana yang belum pernah bertemu wali kota Xie dan berusaha keras mencarinya. Tidak ada pemimpin perempuan di Komite Partai Kabupaten, dan tak lama kemudian semua orang melihat wajah yang asing. Banyak orang terkesiap, dan beberapa pemimpin tua mengerutkan kening. Kenapa dia sangat cantik? Ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran mereka. Wali kota Xie mengikat rambutnya menjadi sanggul dan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam. Banyak orang yang terpesona dengan ketampanannya. Dia memiliki aura di sekelilingnya dan hanya duduk di kursinya, memberikan tekanan kepada banyak pemimpin. Ekspresinya yang tegas dan pakaiannya yang biasa menunjukkan daya tarik feminin dan menarik perhatian semua orang. Ini wali kota kabupaten yang baru. Semua orang memandang Xie Huilan dengan tidak percaya dan tidak tahu harus berkata apa. Di Tiongkok, hanya ada sedikit pejabat perempuan, apalagi yang cantik. Bahkan Hu Xilian dianggap di atas rata-rata dalam pelayanan pemerintah. Namun dibandingkan wali kota Xie, penampilan Hu Xilian jauh tertinggal. Wali kota baru ini terlalu cantik. Xiang Daofa mendengar bisikan di belakangnya dan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa para petinggi menugaskan seseorang seperti Xie Huilan menjadi wali kota. Meskipun dia terkesan dengan penampilannya yang cantik, dia tidak menyukainya. Jika memungkinkan, Xiang Daofa lebih memilih pemimpin lama yang berpengalaman untuk menjadi orang nomor 2 di pemerintah kabupaten. Pertemuan dimulai. Pertama, Kepala Departemen Organisasi Kota, Direktur Chi, membacakan penunjukan Xie Huilan. Mulai hari ini, Xie Huilan akan mengambil alih peran wali kota sementara di Kabupaten Yantai. Kata "sementara" akan dihapus setelah Xie Huilan mendapat perintah pengangkatan dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, dan paling cepat besok. Setelah itu, Direktur Chi memulai pidatonya. Pidatonya bukanlah hal baru dan berkisar pada hal-hal biasa. Persatuan, sejalan dengan perintah pemerintah pusat, DEL. Setelah pidato membosankan Direktur Chi, giliran Xie Huilan. Xie Huilan berjalan ke podium dan tersenyum. Dia berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Komite Partai Kabupaten, berterima kasih kepada para pemimpin di pemerintahan Kabupaten Yantai atas sambutan hangatnya, dan mengatakan dia akan menyatukan semua orang untuk mengembangkan Kabupaten Yantai.
Dengan kepemimpinan sekretaris partai dan semua dukungan dari semua pemimpin yang hadir, dia melakukan yang terbaik, Del. Itu semua adalah hal-hal biasa yang membosankan. Isi pidatonya mungkin membosankan, tapi suaranya yang manis bisa mengimbanginya. Dengan penampilannya yang cantik dan sosoknya yang sempurna, semua orang di ruang pertemuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada perbedaan besar saat Direktur Chi menyampaikan pidatonya tadi. Setelah Xie Huilan menyelesaikan pidatonya, penonton bertepuk tangan. Dong Suebing juga bertepuk tangan dengan keras hingga telapak tangannya memerah. 20 menit kemudian, pertemuan berakhir. Tampaknya akan ada rapat komite partai daerah nanti. Semua pemimpin pergi dan berdiskusi dengan lembut. Qin Yong menemukan Dong Suebing dan berjalan keluar aula bersamanya. Saat Dong Suebing sedang berjalan keluar, dia melihat Xie Huilan mengobrol dengan Xiang Daofa. Dong Suebing berhenti tanpa sadar dan menatap Sister Xie. Sudah lama sejak mereka bertemu, tetapi Xie Huilan tidak melihatnya. Dia berbalik dan berbicara dengan para pemimpin lainnya. Qin Yong tertawa dan mendorong Dong Suebing dengan ringan. Pergi. Dong Suebing sadar kembali. Setelah meninggalkan gedung pemerintahan kabupaten, Qin Yong tertawa dan berkata, "Saya naik taksi dan tidak mengemudi. Jika nyaman, bisakah Anda memberi saya tumpangan kembali?" Tentu. Dari ketertarikannya, Qin Yong melihat Mercedes MPV milik Dong Suebing. Itu menonjol di antara mobil-mobil lain. Bahkan sekretaris partai daerah tidak dapat dibandingkan, dan beberapa pemimpin yang lebih tua memandang Mercedes Dong Suebing dengan mengerutkan kening. Qin Yong mengira Dong Suebing telah mengemudikan Buick MPV biru dan mengamatinya. Dia menggosok pelipisnya dan berpikir sendiri. Seharusnya tidak ada orang yang lebih berani daripada kepala Dong di kabupaten ini. Di depan semua orang, Dong Suebing dengan santai memasuki mobilnya. Qin Yong penuh gigi dan duduk di kursi penumpang depan. Setelah mobil keluar dari kompleks pemerintahan kabupaten, kata Qin Yong, "Wali kota Xie sangat cantik. Saya pikir hanya pembantu Anda yang bisa menyelesaikannya." Dong Suebing sedang dalam suasana hati yang baik mendengar seseorang memuji Sister Xie. Saudari Yu tidak bisa dibandingkan dengan wali kota Xie. Disposisi mereka terlalu berbeda. Benar. Qin Yong menyampaikan suaranya dan bertanya, "Apakah wali kota Xie memiliki koneksi yang kuat?" Saat makan malam tadi malam di apartemen Qin Yong, Dong Suebing menyebutkan nama Xie Huilan, dan Qin Yong mengira Dong Suebing mungkin mengetahui latar belakangnya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Xie Huilan. Tapi Dong Suebing tidak mengungkapkan apapun. "Saya tidak begitu yakin. Tapi bagi seseorang yang seusianya untuk mencapai pangkat kepala divisi, dan untuk ditempatkan di tingkat akar rumput sebagai wali kota, dia harus memiliki koneksi dengan atasannya. Siapa yang tidak mengenal orang-orang di tingkat atas? Ini soal seberapa tinggi para petinggi." Tidak hanya Qin Yong, Xiang Daofa, dan para pemimpin lainnya di pemerintahan kabupaten yang penasaran dengan Xie Huilan. Kalau dia dari Pemkot atau Pemprov, mereka bisa mengetahuinya dengan mudah. Tapi dia berasal dari pemerintah pusat, dan jaraknya terlalu jauh bagi mereka untuk mengumpulkan informasi tentang dia. Selain itu, Xie Huilan tidak menonjolkan dirinya di Departemen Publisitas Pusat. Selain Dong Suebing, tidak ada seorang pun di pemerintah Kabupaten Yantai, atau bahkan pemerintah kota, yang mengetahui bahwa Xie Huilan adalah putri sekretaris partai kota Beijing, Xie Guobang. Sore-sore, matahari mulai terbenam, dan langit berubah menjadi oranye terang. Di tempat keamanan umum, perut Dong Suebing keroncongan. Dia lapar dan turun untuk membeli makan malam. Dong Suebing sempat berpikir untuk makan malam bersama Xie Huilan tetapi berubah pikiran. Pada sore hari, saat pertemuan dengan para pemimpin kabupaten, dia berpura-pura tidak mengenalnya, dan dia harus mempertimbangkannya. Dia seharusnya tidak ingin orang lain mengetahui bahwa Dong Suebing adalah pacarnya, dan Dong Suebing tidak akan sebodoh itu mengunjunginya sebagai pacarnya. Selain itu, saudari Xie baru saja tiba di kabupaten dan memerlukan waktu untuk membiasakan diri dengan pekerjaan di sini. Dia seharusnya sangat sibuk 2 hari ini dan tidak punya waktu untuk Dong Suebing. Di halaman depan, Dong Suebing bertemu dengan Hu Xilian yang baru saja pulang kerja. Dong Suebing tersenyum dan menyapanya. "Direktur Hu, Anda baru saja menyelesaikan pekerjaan." "Ya, saya baru saja pergi membeli bahan makanan dalam perjalanan pulang." "Kemana kamu pergi?"
Keranjang sepeda listrik Hu Xilian berisi kentang dan dada ayam. Oh, aku tidak punya makanan lagi di rumah dan akan keluar untuk makan malam. Kakak Yu tidak ada di rumah. Dia telah pindah. Ujian semester akhir kian-kian sudah dekat, dan aku meminta saudari Yu untuk tidak kembali. Hu Xilian tersenyum. Suamiku bekerja lembur hari ini, dan aku akan makan malam sendirian. Jika kamu tidak keberatan, aku juga bisa menyiapkan makan malam untukmu. Dong Suebing melambaikan tangannya. Tidak, itu akan mengganggumu. Hu Xilian tertawa. Saya adalah direktur kantor, dan merupakan tanggung jawab saya untuk menjaga kesejahteraan petugas kami. Saat mereka mengobrol, angin semakin kencang dan udara menjadi berdebu. Hu Xilian dengan cepat mendorong sepedanya. Saat ini cuaca semakin berangin dan akan segera turun hujan. Sebaiknya kamu tidak keluar. Saya telah membeli cukup bahan untuk membuat 2 hidangan. Aku bisa pergi ke tempatmu untuk memasak. Dong Suebing melihat ke langit dan mengangguk. Maaf merepotkanmu. Hehe, jangan sebutkan itu. Hu Xilian memarkir sepedanya dan membawa belanjaannya ke atas apartemen Dong Suebing. Hu Xilian mengganti sandalnya ketika dia memasuki apartemen. Setelah itu, dia mengenakan celemek dan sepasang lengan baju dan masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Dia masih mengenakan seragam polisi dan harus terlihat gagah. Namun kini, dia terlihat seksi dan lembut. Dong Suebing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Saya tidak tahu bahwa saudari Hu juga seorang ibu rumah tangga yang berbudi luhur. Haha, Ketua Dong, aku malu memberitahumu bahwa di rumah, suamikulah yang memasak dan membersihkan. Benar-benar. Saudara Hu adalah pria yang baik. Pria baik apa? Dia hanyalah pria sederhana yang tahu cara memasak. Sekitar 15 menit kemudian, Hu Xilian selesai memasak. Saya tidak yakin apakah masakan saya sesuai dengan selera Anda. Sudah lama sejak aku memasak. Dong Suebing mengambil sepotong daging dan mencicipinya. Rasanya enak. Itu lebih baik dari kakak Yu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.